Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriatul Alfia. Saya mengajar di UPTD Satuan Pendidikan SDN Badean 2, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Setelah saya mempelajari pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, terdapat 10 topik yang telah saya pelajari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang ketiga, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana yang saya ambil pada topik ini adalah sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid dan guru. Pada topik ini terdapat 8 modul yang telah saya pelajari. Modul yang pertama yaitu apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, dimensi berkebinekaan global. Yang keempat, dimensi bergotong royong. Yang kelima, dimensi mandiri. Yang keenam, dimensi bernalar kritis. Yang ketujuh, dimensi kreatif. Dan yang kedelapan, profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga, dimensi bergotong royong. Yang keempat, dimensi mandiri. Yang kelima, dimensi bernalar kritis. Dan yang keenam, dimensi kreatif. Dimensi yang pertama yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi ini menyiratkan kualitas keimanan dan ketakwaan pelajar Indonesia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dapat diamati. Pelajar Indonesia hendaknya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 elemen dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, elemen akhlak beragama. Yang kedua, elemen akhlak pribadi. Yang ketiga, elemen akhlak kepada manusia. Yang keempat, elemen akhlak kepada alam. Dan yang kelima, elemen akhlak bernegara. Yang kedua adalah dimensi berkebinekaan global. Indonesia adalah negara yang kaya keberagaman etnis, suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan kelompok identitas. Perbedaan ini bukan sebuah ancaman, melainkan kekayaan yang saling melengkapi dan menyatukan bangsa Indonesia. Pada dimensi berkebinekaan global ini terdapat 4 elemen, yaitu yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan yang keempat, berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga adalah dimensi bergotong royong. Bergotong royong bisa diartikan kolaborasi bersama-sama merencanakan tujuan dan berusaha mencapainya dengan saling memberi dukungan positif, saling terhubung dan terkoordinasi. Saat bergotong royong, murid akan melakukan perannya masing-masing dengan mandiri untuk mencapai tujuan bersama. Kita hendaknya harus bergotong royong menjaga fasilitas umum
dan tempat publik agar nyaman digunakan siapa saja. Ada 3 elemen dalam dimensi bergotong royong. Yang pertama, elemen kolaborasi, elemen kepedulian, dan elemen berbagi. Yang keempat, dimensi mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang memiliki dimensi mandiri dalam pribadinya. Pelajar yang mandiri bukan hanya sekedar bisa melakukan tugas sendiri atau pergi ke sekolah sendiri, tetapi mampu mengenali potensi dan kekurangan dirinya melalui kegiatan refleksinya. Penetapan tujuan pengembangan diri sesuai dengan minat dan kemampuan bertanggung jawab dan berkomitmen dalam prosesnya. Ada 2 elemen dalam dimensi mandiri, yaitu yang pertama, elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Elemen yang kedua, elemen regulasi diri. Yang kelima adalah dimensi bernalar kritis. Pelajar Indonesia membutuhkan kemampuan bernalar kritis untuk mendukung pemunculan dan pengembangan potensi terbaiknya di bidang apapun. Kemampuan kognitif sekarang perlu diperlakukan lebih dari sekedar mengingat dan menghafal teori-teori semata. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis akan mampu memproses berbagai jenis informasi secara objektif. Terdapat 3 elemen dalam dimensi bernalar kritis, yaitu yang pertama, elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Elemen yang kedua, elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dan elemen yang ketiga adalah elemen refleksi, pemikiran, dan proses berpikir. Yang keenam adalah dimensi kreatif. Kreatif artinya menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Berpikir kreatif adalah proses berpikir yang memunculkan gagasan baru dan pertanyaan-pertanyaan. Gagasan yang orisinal dirancang dari beragam pengalaman dan pengetahuan. Terdapat 3 elemen dalam dimensi kreatif. Yang pertama, elemen menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dan yang ketiga, elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya adalah modul profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran artinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ke-6 dimensi dalam profil Pancasila ini harus terintegrasi dalam program-program kurikulum dan dibangun secara konsisten dalam diri setiap pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran proyek penguatan Pancasila artinya pembelajaran berbasis proyek yang memberikan murid pengalaman belajar, yang memberikan pemahaman yang menyeluruh, eksploratif, serta konstekstual. Demikian aksi nyata yang telah saya laksanakan pada topik yang ketiga ini. Terima kasih. Semoga aksi nyata ini bermanfaat bagi Ibu dan Bapak guru semua. Salam dan bahagia.